Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novelin Giskayandini dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Kekalahan Jepang di medan perang mengakibatkan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga Kabinet Tojo jatuh pada tanggal 17 Juli 1944 dan kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada kemudian terus-menerus untuk menyakitkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkanlah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang di dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumiko Sakai. BPUPKI memiliki 67 anggota dari Indonesia ditambah dengan 7 anggota dari Jepang. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuosangiin, Jalan Pejambon, Jakarta, yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Kementerian Luar Negeri. Sejak dibentuk, BPUPKI telah mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 yang membahas tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun tokoh utama yang menyampaikan pikirannya atau pidatonya mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia adalah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, peri kemanusiaan, yang kedua, peri kebangsaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Adapun yang disampaikan oleh Supomo juga merumuskan 5 dasar negara. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno juga menyampaikan 5 rumusan dalam perumusan Pancasila atau rumusan dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Selanjutnya ada peri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, tidak ditemukan titik temu dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia, sehingga BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta tersebut berisikan tentang 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki persidangan atau sidang BPUPKI yang kedua, yaitu yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 yang menghasilkan dan mengesahkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah awal dari pembukaan hukum dasar yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun, kembali dipersoalkannya dokumen yang berbunyi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, kata di belakang kata ketuhanan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihilangkan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang dianggap lebih umum dan lebih dapat diterima oleh masyarakat, tanpa menghilangkan rasa kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melaksanakan tugas-tugasnya. Bersamaan dengan itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andus Muhammad Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo sebagai penasihatnya. Anggota dalam PPKI berjumlah 21 orang yang kemudian ditambah sehingga menjadi 27 orang. PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertujuan untuk membantu Presiden. Adapun rumusan Pancasila yang telah ditetapkan oleh PPKI adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya Novelin Gisayanini dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sekian video saya mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Akhir kata, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.